Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kusnatun Nikma dengan NIM 233100056 akan menjelaskan tentang skripsi yang sudah saya baca dengan judul Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis ditinjau dari gaya belajar siswa. Penelitian ini didasarkan pada pentingnya kemampuan pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika, karena kemampuan tersebut melatih siswa untuk berpikir kritis. Namun, pada kenyataannya masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal matematika. Salah satu penyebabnya adalah perbedaan gaya belajar siswa, seperti visual, auditori, dan kinestetik yang belum dimaksimalkan dalam pembelajaran. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kemampuan pemecahan masalah matematis siswa ditinjau dari gaya belajar agar dapat membantu meningkatkan hasil belajar matematika. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana kemampuan pemecahan masalah peserta didik yang memiliki kemampuan ditinjau dari gaya belajar yaitu audio, visual, dan kinestetik. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah peserta didik yang mempunyai kemampuan tingkat tinggi dan rendah ditinjau dari gaya belajar yaitu audio, visual, dan kinestetik. Selanjutnya, kajian teori. Analisis kemampuan pemecahan masalah matematis siswa berdasarkan prosedur Polya oleh Fariha dan Ramlah yang menjelaskan bahwa dari hasil tes dan wawancara, subjek tidak dapat menyelesaikan pemecahan masalah berdasarkan prosedur Polya. Jadi, pemecahan masalah matematis siswa beragam dan memiliki kesulitan pada bagian tertentu. Berdasarkan masalah tersebut, ada rekomendasi saran, yaitu yang pertama, kajian penelitian diperluas. Yang kedua, lebih digali mendalam tentang tingkat kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dengan konteks yang berbeda. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu pemecahan masalah matematika penting dan dipengaruhi oleh gaya belajar. Penelitian ini memakai langkah Polya untuk melihat bagaimana siswa SMA menyelesaikan soal matematika. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif, dengan tempat di SMPN 1 Parengan waktu akhir semester genap. Subjek penelitian ini yaitu siswa kelas 8 dengan kemampuan tinggi dan rendah. Pemilihan siswa didasarkan dari tes kemampuan pemecahan masalah dan rekomendasi dari guru. Teknik pengumpulan data menggunakan angket, soal tes, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dari Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk teknik keabsahan data menggunakan ketekunan pengamat dan triangulasi. Hasil dari penelitian ini yaitu yang pertama, langkah memahami masalah. Siswa dengan gaya belajar visual membaca soal dalam hati, sedangkan siswa dengan gaya belajar auditori membaca soal dengan suara agak keras agar terdengar. Dan siswa dengan gaya belajar kinestetik membaca soal dengan sesekali menggerakkan tangan atau memukul meja. Yang kedua, langkah merencanakan masalah. Siswa dengan gaya belajar visual dapat menuliskan rencana pemecahan masalah. Siswa dengan gaya belajar auditori tidak dapat melakukan perencanaan permasalahan. Sedangkan siswa dengan gaya belajar kinestetik dapat menulis dan melakukan perencanaan masalah. Yang ketiga, menyelesaikan masalah, yaitu siswa dengan gaya belajar visual dapat menyelesaikan masalah dengan baik dan tidak terganggu dengan suasana yang ribut. Siswa dengan gaya belajar auditori tidak dapat menyelesaikan masalah dengan baik karena lebih suka diskusi. Sedangkan siswa dengan gaya belajar kinestetik dapat menyelesaikan masalah tetapi kurang tepat. Yang keempat, memeriksa kembali. Siswa dengan gaya belajar visual memeriksa kembali jawabannya, sedangkan siswa dengan gaya belajar auditori dan kinestetik tidak memeriksa kembali jawabannya. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu berdasarkan hasil analisis kemampuan pemecahan masalah matematis siswa berdasarkan langkah Polya ditinjau dari gaya belajar menunjukkan bahwa yang pertama, siswa dengan gaya belajar visual mampu memahami masalah, membuat rencana, dan melakukan perhitungan dengan benar namun masih kurang teliti pada langkah-langkah penyelesaian. Yang kedua, siswa gaya belajar auditori dapat memahami masalah tapi tidak mampu merencanakan solusi, tidak dapat menyelesaikan soal, dan tidak melakukan pengecekan jawaban kembali. Yang ketiga, siswa dengan gaya belajar kinestetik
yaitu siswa mampu memahami masalah dan dapat menulis rencana penyelesaian, tetapi tidak mampu menyelesaikan masalah dengan tepat dan tidak melakukan pengecekan kembali. Berikut penjelasan tentang skripsi yang sudah saya baca. Mohon maaf apabila ada salah kata atau tindakan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.